Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Safitri, NIM 430402000061. Di sini saya akan menceritakan salah satu sebuah film dari India yang berjudul Teresa Man untuk menuntaskan salah satu mata kuliah, yaitu psikologi perkembangan. Film Teresa Menpar ini memiliki arti yaitu seperti bintang-bintang di langit. Film ini dirilis pada tanggal 21 Desember 2007, dengan DVD-nya dirilis pada tanggal 25 Juli 2008. Pemain dari film Teresa Man ini adalah yang pertama itu Amir Khan, yang kedua itu Darshil Shafari, yang ketiga Tishka Chopra, yang keempat itu ada Vipin Sharma, yang kelima itu ada Scott Engineer, dan yang terakhir itu adalah Tendi Cheda. Film ini berdurasi 140 menit dan film ini juga berasal dari India, dengan bahasa dalam film ini adalah Hindi atau English. Untuk yang selanjutnya, saya akan sedikit bercerita mengenai sosok Ihsan yang ada di film ini. Film ini itu bercerita tentang seorang anak yang berusia 9 tahun. Dia kelas 3 SD yang bernama Ihsan Nendikshore Aswati, yang mempunyai kelainan yang disebut disleksia. Disleksia itu adalah sebuah kondisi ketidakmampuan belajar pada anak yang mengalami kesulitan pada aktivitasnya di saat dia membaca dan juga menulis. Akibat kelainan tersebut, Ihsan itu selalu menjadi bahan bulian di sekolahnya dan juga sasaran kemarahan oleh guru-gurunya di sekolah. Tak jarang ia sering disebut bodoh, bahkan idiot ataupun pemalas, karena tak pernah berhasil menunjukkan peningkatan dalam hasil belajarnya. Dia selalu mendapat nilai buruk dalam pembelajarannya di sekolah. Untuk menyelamatkan Ihsan agar bisa naik ke kelas, maka orang tua Ihsan mengirim Ihsan ke sebuah asrama yang jauh banget dari rumahnya. Tentu harapan dari orang tua Ihsan adalah orang tua Ihsan ingin Ihsan bisa membaca dan juga bisa menulis seperti anak-anak yang lain dan bisa berprestasi seperti contohnya itu kakak Ihsan yang bernama Johan, yang dia selalu menjadi bintang di sekolahnya. Akan tetapi Ihsan itu selalu menolak keputusan orang tuanya untuk memindahkannya ke sebuah asrama. Namun orang tuanya tetap bersikeras untuk mengirim Ihsan ke asrama tersebut. Nah, dengan berat hati orang tua Ihsan melepas Ihsan di asrama tersebut sendiri. Disinilah mulai terjadi sebuah keharuan yang terasa di saat Ihsan berpisah dengan ayah, ibu, dan kakaknya, karena selama ini Ihsan tidak pernah jauh dari ibunya. Di sekolah asrama, Ihsan melakukan hal yang sama seperti di sekolahan sebelumnya. Ihsan tidak menunjukkan kemajuan. Ia masih tetap kesulitan membaca dan juga menulis. Guru-gurunya mengeluhkan tentang hal ini karena Ihsan tidak bisa mengikuti pembelajaran yang ada di sekolahannya. Bahkan perilaku di sekolah asrama sampai saat ini juga Ihsan mendapatkan perlakuan yang sangat buruk oleh guru-gurunya. Dia mendapatkan perlakuan yang sama di sekolahan asrama ini dengan perlakuan di sekolahan yang dulu. Sampai akhirnya pun Ihsan putus asa untuk bersekolah dan juga tidak bersemangat dalam mengikuti segala pembelajaran yang ada di sekolahan. Bahkan dia selalu menyendiri, tidak mau bergabung kepada teman-temannya dan juga selalu merenung dan tidak mau didekati oleh siapapun.
Namun tak ada yang menyadari, baik orang tua maupun guru-guru Ihsan, ternyata Ihsan mempunyai bakat yang luar biasa atau bakat yang terpendam dalam dirinya itu, yaitu bakat untuk berseni atau menggambar. Sampai ketika seorang guru seni yang bernama Pak Ram Shakarnikhub, Pak Ram ini diperankan oleh Amir Khan. Pak Ram ini tidak seperti guru-guru yang lain yang tidak bijaksana melihat kelainan Ihsan. Pak Ram kemudian menelusuri sebab-sebab kenapa Ihsan menjadi pendiam, pemurung, dan tak bersemangat dalam belajar. Ia melihat buku tulisan Ihsan dan mengamatinya. Dari sanalah Pak Ram ini mengetahui bahwa Ihsan memiliki penyakit disleksia. Pak Ram juga melihat betapa Ihsan mempunyai bakat yang luar biasa dalam bidang melukis. Ia melihat Ihsan sebagai anak cerdas, bukan anak bodoh seperti yang dilontarkan oleh guru-gurunya Ihsan sebelumnya. Namun selama ini orang tua maupun guru-gurunya tidak memperhatikan hal itu, sehingga metode pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru Ihsan itu tuh disamakan dengan metode pembelajaran anak-anak yang lain. Ihsan tidaklah bodoh dan idiot seperti yang dipikirkan oleh guru-guru maupun orang tuanya. Hanya butuh kesabaran dan teknik khusus dalam membimbing Ihsan agar Ihsan bisa membaca dan juga menulis. Untuk mengembalikan kepercayaan diri seorang Ihsan yang sudah berada di titik nol, bisa dikatakan seperti itu, masuklah Pak Ram tersebut ke dalam kelas dan menceritakan kepada murid-muridnya mengenai tokoh-tokoh ternama yang berhasil menggoreskan sejarah di dunia dengan karya-karyanya dan pemikiran mereka. Tokoh-tokoh yang diceritakan Pak Ram itu awalnya mengidap disleksia, seperti yang terjadi kepada Ihsan. Sebut saja Albert Einstein, Leonard da Vinci, Walt Disney, Pablo Picasso, Neil Diamond, Agatha Christie, dan juga aktor Bollywood tentunya Abhishek Bachchan. Pak Ram pun seketika bertanya kepada anak-anak yang sedang diajar oleh Pak Ram, "Kenapa sih aku menceritakan ini kepada kalian?" Pak Ram bertanya seperti itu, dan ia mengatakan orang-orang seperti ini adalah permata yang berhasil mengubah dunia dengan pemikiran mereka yang berbeda. Mereka melihat dunia dengan cara yang berbeda, dengan perlakuan juga yang berbeda untuk menciptakan sebuah karya yang bisa ia tunjukkan kepada semua orang. Dan tentunya pun sekarang mereka muncul sebagai pemenang dan dunia dibuat terkejut kepadanya. Tentang Ram memberi pencerahan, ternyata dulunya ia juga seorang pengidap disleksia. Cerita Ram di depan kelas itu bisa membangkitkan semangat dan kepercayaan diri Ihsan. Pak Ram pun kemudian dengan sabar mengajarkan kepada Ihsan membaca dan juga menulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, tentunya dengan metode pembelajaran yang berbeda. Metode pembelajaran yang diberikan oleh Pak Ram adalah metode dengan menggunakan sesuatu yang disukai oleh Ihsan. Terutama adalah Ihsan itu sering menggambar, dan juga Pak Ram itu memberikan metode-metode pembelajaran yang hampir mirip dengan apa yang bisa oleh Ihsan. Pak Ram kemudian memberikan pengertian kepada Ihsan, memberikan pengarahan yang terbaik kepada Ihsan agar Ihsan bisa mengerti atau membedakan sebuah tulisan yang ada, dan juga bisa seperti teman-temannya, bisa sampai akhirnya pun Ihsan bisa membaca juga bisa menulis. Hasilnya ia bisa naik ke kelas selanjutnya. Tak hanya itu, dalam lomba lukis yang diadakan sekolahan, Ihsan berhasil menjadi juara dan lukisannya
lukisannya pun dijadikan sampul buku tahunan di sekolahnya. Film ini pun berhasil membuka kesadaran siapapun mengenai metode sebenarnya dalam mendidik seorang anak, terlebih bagi seorang anak pengidap disleksia. Cerita ini yang dibangun dalam film yang berhasil membuka kesadaran siapapun mengenai metode sebenarnya dalam mendidik seorang anak, terlebih bagi seorang anak pengidap disleksia. Film ini menyampaikan pencerahan kepada kita semua bahwa anak dengan disleksia adalah sebuah keajaiban. Jangan terlalu cepat menghakimi anak bodoh, idiot, dan stigma negatif kepadanya. Namun harus dicari di mana letak personalnya. Intinya adalah mendidiklah dengan hati. Menjadi seorang guru bukan hanya sekedar untuk mengajar mata pelajaran, memberi soal-soal dan juga tugas-tugas, tapi tetapi sayangilah anak didik kalian, didiklah dengan tulus, dan juga ajari anak tersebut dengan penuh kesabaran, dan juga terutamanya harus menggunakan hati yang lembut untuk mencari titik lemah dari anak ini, agar kita bisa mengerti anak ini itu memiliki kelebihan apa, memiliki kekurangan apa, dan apa yang harus kita lakukan untuk mendidik anak ini gitu. Jadinya mendidik itu sangat susah. Dan film ini juga direkomendasikan untuk anak-anak dan juga terlebih untuk orang tua ataupun guru. Film ini membuat kita mempunyai cara pandang berbeda mengenai apa itu disleksia dan bagaimana cara menghadapi penyakit tersebut. Film ini juga berhasil membuka jendela pikiran kita sehingga kita bisa memandang sesuatu dengan lebih jernih. Film ini juga menyampaikan kepada kita betapa pentingnya kesabaran dan juga ketelatenan untuk mendidik seorang anak. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila saya memiliki banyak kekurangan dalam menyampaikan film ini. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa untuk tonton film ini ya, yang berjudul Tere Zaman. Film ini berasal dari India. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sharu Johnny, hi. Hello. Arey no. चलो हाथ मुंह धो लो और बैग बेडरूम में